Shalom saudaraku. Shalom. Happy Thanksgiving bagi kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami memulai ibadah pengucapan syukur malam hari ini dengan hati yang berterima kasih yang tak terhingga ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami memberkati seluruh acara kami. Beri kami hati yang lebih bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk banyak berkat yang tidak kami bisa hitung satu persatu ya Tuhan. Kami kembalikan puji, hormat, syukur kepadamu. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, curahkan berkat-Mu, sukacita-Mu, dan semua yang kami butuhkan sesuai kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita kedatangan tamu saudara. Tamu jauh-jauh dari Bandung. Ya. Jadi coba kita beri tepuk tangan buat Dian dan Ruben. Amin saudara. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu,
Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Oh tanganku, Dia tak pernah dia tak pernah lepaskan tanganku. Oh tanganku, Walau angin menderu serta ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Saudara-saudara yang bisa nyanyi lagu ini, kita nyanyi bersama-sama. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau baik buat saya selamanya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau baik buat saya selamanya. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita bersama-sama, semua yang hadir boleh memuliakan Tuhan dan boleh mengucap syukur di dalam acara Thanksgiving pada malam hari ini. Sekalipun kita jauh dari saudara-saudara, dari keluarga di Indonesia, tapi kita bersyukur Tuhan izinkan kita untuk memuji nama Tuhan dan mengucap syukur Tuhan tempatkan di Amerika ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kita nyanyi bersama-sama. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Saya akan dengar sebuah lagu judulnya dengan Ku Renungkan. Kebaikanmu, pertolonganmu di kehidupanku. Ku akui sungguh ku berharga di matamu. Ku sadari penyertaanmu, perlindunganmu di setiap jalanku. Ku akui sungguh Engkau Allahku yang baik. Segala puji syukur ku naikkan hanya
untukmu tak dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Ku renungkan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di kehidupanku. Ku akui sungguh ku berharga di mata-Mu. Ku sadari penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di setiap jalanku. Ku akui sungguh Engkau Allahku yang baik. Amin. Segala puji syukur ku naikkan hanya untuk-Mu, tak dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, apa yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengakui bahwa Engkaulah Allahku yang setia. Amin. Segala puji syukur ku naikkan hanya untuk-Mu, dapat ku balas kasih sayang-Mu Tuhan. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan, takkan ku ragukan kasih setia-Mu Mari Bapak Ibu, kita semua siapkan hati kita ya. Kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan sebuah lagu, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Besar setiamu. Iya Tuhan, kami memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Kau Tuhan Allah yang sejati, Allah di atas segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yang rela turun ke dunia, ya Tuhan Yesus, menyelamatkan kami, memberkati kami, menuntun hidup kami, melihara kami. Walaupun kadang jalan kami harus berliku-liku, tapi kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu menaungi kami, ya Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Tak habis-habisnya kami memuji-Mu, menyembah-Mu, itu tujuan kami diselamatkan. Agar hidup kami memuliakan nama-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan membagikan kebaikan-Mu untuk orang lain. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami menerima firman-Mu. Kami ingin dipuaskan, puaskan jiwa kami, rohani kami Tuhan. Agar nama-Mu terus dimuliakan dan ditinggikan lewat hidup kami. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Pada umumnya manusia kalau ditanya soal Thanksgiving, ya, hampir 90% mengaitkan dengan makan malam bersama. Makan malam yang spesial, ya, special dinner, dan ada menu turkey seperti hari ini yang dimasak oleh Sunny, ya. Selalu Thanksgiving itu tidak lepas dari menu turkey, ya. Ayam kalkun. Sebenarnya saudaraku, sejarah tentang turkey Thanksgiving itu adalah sebuah misteri. Sampai hari ini kita tidak tahu dengan jelas apakah benar Thanksgiving itu ada hubungannya dengan ayam kalkun atau turkey. Sebab ketika catatan sejarah yang tidak banyak kalau kita baca, orang pertama sekali masuk ke Amerika dan mereka merayakan hari pengucapan syukur atau makan malam ucapan syukur itu adalah dengan orang-orang Indian, suku Wampanoag. Nah, ini suku pertama yang mereka makan bersama dengan orang-orang yang masuk ke Amerika ini. Dan pada waktu itu mereka tidak makan turkey. Mereka tidak makan ayam kalkun. Ya. Tapi mereka makan daging sapi dan daging burung. Memang ada seorang sejarawan bernama Andrew Winslow. Dia katakan, sebelum makan malam itu, mereka bersama dengan orang-orang Indian itu pergi berburu burung yang besar. Saya nggak tahu burung itu kalkun atau turkey atau bukan. Tidak ada catatannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Thanksgiving, pengucapan syukur, tidak ada hubungannya dengan ayam kalkun atau turkey. Pada mulanya sebenarnya peristiwa
pengucapan syukur itu diawali oleh setelah reformasi terjadi di Eropa. Orang-orang Kristen dianiaya. Ya, dan mereka melarikan diri. Dan sebagian besar melarikan diri masuk ke Amerika. Dan masuk ke Amerika mereka mendiami beberapa tempat ya di benua baru ini bagi mereka. Mereka bercocok tanam, ya, mereka berkebun, berladang, dan kemudian waktu panen pertama, mereka membawa hasil pertama itu kumpul bersama-sama ya di dalam ibadah mereka. Dan mereka mengadakan kebaktian atau ibadah pengucapan syukur. Nah tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati panen 1 tahun. Hasilnya banyak. Lalu mereka datang beribadah mempersembahkan sekaligus berdoa. Mohon Tuhan memberkati panen berikutnya. Itu tujuannya dari ibadah pengucapan syukur. Jadi hari ini saudaraku saya rindu kita ketika merayakan hari Thanksgiving, hari pengucapan syukur, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Boleh makan turki, makan ayam, makan sapi, makan burung, apa terserah. Jadi gak mutlak harus turki. Kita bersyukur bersama-sama, sekaligus kita berdoa. Supaya Tuhan memberkati kita pada hari-hari kita yang selanjutnya. Ya tentu pengucapan syukur bukan hanya setahun sekali. Tetapi kemudian Amerika menentukan bahwa hari Kamis terakhir bulan November itu dijadikan hari yang spesial, hari yang khusus di mana kita mengingat cinta kasih Tuhan memberkati kita. Sekaligus kita berdoa memohon berkat baru untuk musim yang berikutnya. Itu sebabnya malam hari ini saya ingin mengajak kita berpikir ya satu tema yaitu berkat Tuhan di Thanksgiving. 3 berkat Tuhan di Thanksgiving. Walaupun kita tidak merayakan Thanksgiving setahun sekali saja, saya rindu kita setiap hari mempunyai hati yang mengucap syukur. Tapi paling tidak di Thanksgiving ini kita belajar minimal ada 3 berkat Thanksgiving yang bisa saudara bawa pulang pada malam hari ini. Amin. Yang pertama, berkat kekayaan materi. Mari kita baca firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, siapa menulis firman Tuhan ini? Ini ditulis oleh Raja Salomo yang kaya raya, yang penuh dengan hikmat. Pertama sekali dia menjadi raja, Tuhan memberi dia satu hak istimewa. Mintalah apa saja kata Tuhan, aku pasti kasih kamu. Lalu Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kehormatan, dia minta hikmat. Nah uniknya firman Tuhan mengatakan ketika Salomo minta hikmat, dia dikasih kekayaan plus kehormatan. Jadi jangan salah minta, saudara. Kalau dia minta kekayaan dulu atau kehormatan, dia gak dapat hikmat, hidupnya bisa kacau balau. Banyak orang yang kaya, tapi hidupnya kacau balau. Banyak orang yang pada awalnya terhormat, tapi hidup akhirnya apa? Kacau balau, sebab tidak punya hikmat. Jadi hikmat lebih penting. Ketika engkau minta hikmat, Tuhan tambahkan kekayaan dan kehormatan. Nah Salomo diberi hikmat oleh Tuhan, lalu ditambah dengan apa? Kekayaan dan kehormatan. Dan dengan hikmat itu kemudian Raja Salomo menuliskan ayat yang barusan kita baca. Ayat 10 itu adalah janji berkat Tuhan secara materi. Kekayaan materi. Aku akan membuat lumbungmu melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan hanya penuh, meluap. Sesuatu yang meluap. Bagi manusia biasa itu pemborosan, tapi bagi Tuhan sesuatu yang meluap adalah kelimpahan, itu berkat. Itu sebabnya Daud ketika dia menulis Mazmur 23 dia katakan Tuhan membuat pialaku melimpah. Ini janji berkat di Thanksgiving. Berkat materi, berkat kekayaan. Tapi ada syaratnya saudara, syaratnya 9.
Ya, ayat 9 itu adalah kewajiban. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada sebuah kewajiban di situ. Jadi berkat materi kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu selalu diawali dengan apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk memberi persembahan syukur. Ada orang bilang, Pak, saya setiap hari bersyukur kok, Pak. Maksudmu apa? Ya, saya nyanyi-nyanyi. Tapi ucapan syukur bukan hanya nyanyi-nyanyi. Di sini firman Tuhan mengatakan, berilah persembahan syukurmu, hasil pertamamu, bawa kepada Tuhan. Maka kamu akan diberi kekayaan materi pula. Ini hukum rohani. Hukum rohani. Saya baca cerita suatu hari ada 2 orang. Ya, mereka berlayar, lalu kapalnya rusak, mereka terdampar di sebuah pulau berdua. Ya, katakanlah si Ucok dan si Sinyo, 2 orang, ya, terdampar di sana. Lalu Ucoknya ketakutan, dia bilang, Nyo, kita bakal mati, Nyo. Ini pulau gak ada makanan, gak ada minuman. Gak ada sesuatu yang bisa menolong kita, gak ada penghuni lain. Lalu si Sinyo bilang, tenang aja, kenapa kamu harus panik? Tenang gimana, kita bakal mati. Gak ada siapa-siapa. Tenang, pasti kita akan ditemukan. Kamu tahu, saya itu penghasilan saya 1 minggu bekerja itu 100.000. $100.000. Dan saya setiap minggu memberi persembahan persepuluhan itu 10%, jadi berapa? 10.000. Persembahan saya tiap minggu itu 10.000 untuk gerejaku. Lalu si Ucok bilang, apa hubungannya? Kita gak ada makanan di sini, gak ada siapa-siapa, kita bakal mati di sini. Tenang saja, kamu lihat, kamu gak ngerti maksud saya. Persembahan saya 10.000 per minggu. Ya aku masih gak nangkep maksudmu apa sih? Apa hubungannya dengan kita terdampar? Pasti pendetaku akan cari aku. Saudara, ini humor sindiran terhadap pendeta. Ya, seolah-olah pendeta itu khusus cari jemaatnya yang banyak duitnya perpuluhannya, bukan. Mungkin Anda saya nggak tahu. Tapi poinnya di sini yang benar adalah bukan manusia yang cari kamu. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat pemerahanmu melimpah, ya kan? Lalu dibuat apa? Materimu melimpah. Kalau kita bandingkan dengan Maleakhi pasal 3, unik sekali. Pasal 3 Tuhan bilang apa? Serahkan persepuluhanmu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi 1/10 bukan kalau kamu kasih pendeta cari kamu, lengket sama kamu. No, itu milik Tuhan. Maleakhi bilang jangan kamu mencuri milik Tuhan. Kenapa hidupmu kacau? Kenapa hidupmu tidak diberkati? Karena kamu mencuri milik Tuhan. Lalu mereka tanya kepada Nabi, maksudmu mencuri milik Tuhan? Karena yang 1/10 itu adalah milik yang harus kamu kembalikan kepada Tuhan. Saudara melihat? Itu hukumnya. Maka Tuhan di Maleakhi pasal 3, nanti saudara pulang baca. Saya hanya mengutip di sini. Tuhan bilang, silakan uji aku. Wah, seluruh perjanjian lama, Tuhan gak pernah sekalipun mengizinkan dirinya diuji, kecuali dalam hal ini. Silakan uji aku, apakah aku tidak akan membuka jendela langit, tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatku. Silakan uji aku, apakah aku tidak akan mengusir lalang pelahap dari ladangmu. Artinya apa? Kamu pasti akan diberkati secara materi. Itu janji Tuhan. Pak, ini Thanksgiving kok ngomong persembahan sih, Pak? Perpuluhan, mungkin saudara sebagian belum, ya. Silakan uji Tuhan. Bagi saudara yang sudah, silakan kesaksian, ya. Saudara yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ya selama ini kamu merasa hidup saya kurang diberkati ya 1 tahun ini. Kenapa banyak lalang pelahap ya? Kenapa ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada bencana, ada hal-hal yang aku tidak pernah pikirkan. Ya. Mungkin saudara harus
mengevaluasi apakah engkau sudah mengembalikan milik Tuhan sebagai wujud pengucapan syukurmu. Kakak saya sendiri yang paling besar, dulu dia gak beri perpuluhan. Waktu ngomong sama saya bilang, ingatlah Ci, itu bukan milikmu. Billy Graham bilang, kalau kamu hanya memberikan 1/10, kamu hanya mengembalikan milik Tuhan, kamu belum persembahan. Itu bukan milikmu, suatu hari juga kamu akan tahu, ya, itu akan hilang. Habis itu saya ngomong cuma 1 kali dengan dia. Saya pulang lagi ke Indonesia, ketemu dia bilang, Ed, apa yang kamu bilang betul. Ketika aku tidak setia memberikan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan, aku mengalami banyak sekali hal yang lebih dari itu. Saya dirampok, naik bajai tasnya diambil, ya, dia pergi tur, ya, dia dicuri, lalu ada saja kecelakaan ini, kecelakaan itu, yang kalau dia hitung-hitung, dia katakan lebih 1/10. Itu kesaksian dia, saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi coba pikirkan, kalau selama ini hidupmu seolah-olah kurang diberkati, seolah-olah berkat kekayaan materi itu macet, seolah-olah bisnis usahamu, pekerjaanmu dilahap oleh lahap, mungkin sekali kamu harus pikirkan ulang kesetiaanmu di dalam persembahan hasil pertama. Itu yang pertama, berkat kekayaan materi. Yang kedua, berkat kebahagiaan hidup. Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. Kisah Rasul 20 ayat 35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, konteksnya adalah pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula. Supaya hidup mereka yang sudah diselamatkan itu rela berkorban, melayani mereka yang susah, melayani mereka yang miskin, melayani mereka yang lemah. Itu tujuan orang Kristen diselamatkan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah pengucapan syukur dari orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan, supaya hidupnya menjadi berkat yang konkret bagi orang lain, sesuai dengan kasih firman Tuhan. Lalu dia mengutip apa? Mengutip perkataan Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Kenapa lebih berbahagia memberi bukan menerima? Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena ketika kita memberi dengan rela, memberi dengan cinta kasih, memberi dengan hati yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi, maka Tuhan janji Dia akan turunkan berkat kebahagiaan dalam hidupmu dan keluargamu. Jadi kebahagiaan keluargamu, kebahagiaan hidupmu tidak tergantung dari berapa jumlah uangmu, berapa jumlah gelarmu, berapa jumlah kehormatanmu, tidak. Tapi tergantung dari damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang dilimpahkan dalam semua aspek hidupmu. Itu dijanjikan oleh Tuhan ketika kamu memberi. Nah, saya nggak tahu, pernah nggak saudara memberi kepada orang yang lemah dan miskin? Waktu kamu memberi, kamu lihat orang yang diberi, yang ditolong itu, dia rasa senang nggak? Pasti. Dia rasa bahagia nggak? Pasti. Waktu kita melihat orang yang kita bantu dan tolong itu sukacita dan bahagia, di situ kita dapat bahagia yang kedua. Kebahagiaan tadi untuk diri sendiri, sekarang kebahagiaan ketika melihat orang lain. Itu yang disebut bahagia yang berganda, double blessing. Ketika kamu melihat orang yang kamu bantu berbahagia, di situ Tuhan tambahkan kebahagiaan memberi itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya baca sebuah kesaksian seorang bapak dan keluarganya pindah tinggal di Australia. Waktu tinggal di Australia, dia memiliki pengalaman yang unik, lalu dia tuliskan kesaksiannya. Dia katakan, saya ini orang Indonesia asli. Kalau orang Indonesia asli itu berarti saya punya konsep berpikir, cara berpikir orang Indonesia. Cara berpikir orang Indonesia itu adalah kemana-mana, ya. Mungkin ke Amerika juga, dia ke Australia. Dia katakan, kalau bisa gratis kenapa harus beli?
Itu orang Indonesia. Nah dia heran sekali, suatu hari setelah dia minum, dia katakan setelah saya minum secangkir cappuccino, saya singgah dengan istrinya di sebuah toko roti. Pesen roti kismis yang dia suka makan pagi, lalu minta si waiter potong-potong. Si pelayan potong-potong supaya makannya gampang. Lalu waktu mau dibayar $10, si pelayannya bilang begini, kamu gak usah bayar, itu gratis. Sebab roti kalau sudah sore, itu diberikan gratis. Roti di Australia itu tidak nginap. Kalau udah sore, siapa saja mau dikasih gratis atau dikasihkan ke toko second hand, toko yang second hand shop, ya, toko murah, di mana orang-orang yang membutuhkan boleh mendapatkan roti gratis. Lalu dia pikir, wow, ini sebuah pelajaran baru buat saya. Ini kalau di Indonesia bisa bangkrut ini. Sebab orang-orang nggak beli roti pada siang hari. Mereka tunggu sampai mau tutup toko lalu ngantri. Jadi semua dapat roti gratis. Jadi tokonya bakal bangkrut. Ini kalau Indonesia loh. Karena dia bilang dia pernah lihat di mall suatu sore ya di sebuah toko roti diskon 50%. Rotinya nggak gratis loh. Diskon hanya 50%. Yang ngantri itu sudah panjang sekali. Apalagi kalau dikasih gratis. Karena orang Indonesia berpikirnya apa? Kalau bisa gratis, kenapa harus beli? Kamu sampai di Amerika punya pemikiran gitu gak? Jadi dia dikasih gratis. Oh begitu ya katanya si pelayan itu cerita. Oh begitu ya, jadi sore kabar. Nah waktu itu masuklah sepasang suami istri di toko itu. Suaminya bule, istrinya mungkin Indonesia, mirip orang Asia. Mereka juga dengar soal roti gratis, mau beli si ibunya. Saya juga mau roti satu. Lalu suaminya yang bule melarang dia, jangan honey. Jangan ambil roti itu. Kalau kita masih punya uang dan bisa beli roti, kita harus beli. Jangan ambil yang gratis. Kasihkan roti itu kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Nah waktu itu si bapak yang kesaksian, dia tersinggung dia dengarnya. Kurang ajar ini ya. Dia kira saya gak punya duit kali. Hah? Dia pengen ngomong, di Indonesia gue pengusaha tahu, tapi gak ngomong. Ya, orang suami istri ngobrol kok ya, masa tersinggung. Untung dia gak ngomong gitu. Tapi kata-kata itu terus mengiang-ngiang di telinganya. Kita masih punya duit, ya, kita bisa beli. Jangan ambil yang gratis itu, kasihkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Si bapak itu bilang, sampai aku mau tidur, suara si bapak bule itu masih mengiang di telingaku. Berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Saya pikir-pikir itu benar perkataannya, walaupun menyinggung sedikit perasaanku. Ya. Kalau bisa beli, kenapa mau yang gratis? Jadi dibalik. Mulai hari itu dia katakan, dia bertekad, dia bilang betul juga. Kalau semua orang kayak saya, ngantri roti gratis, maka roti itu gak akan diantarkan ke second hand shop. Dan orang-orang lain yang sudah nunggu di situ, orang-orang miskin yang susah, yang lebih membutuhkan, pasti juga gak kebagian. Sebab ada orang-orang kaya yang ikut ngantri. Nah, bagaimana dengan saudara? Setelah pindah ke Amerika. Kalau bisa beli, kenapa gratis? Atau kalau bisa gratis, kenapa beli? Saudara, moto mana yang saudara mau hari ini? Kalau bisa beli, kenapa harus yang gratis? Kalau bisa bayar, masih bisa bayar, kenapa mau yang gratis? Mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Kalau bisa memberi, kenapa meminta? Kalau Tuhan beri saudara kemampuan untuk bisa memberi berkat-berkat kepadamu sehingga kamu bisa memberi, kenapa harus meminta dan menerima saja? Mari kita lebih banyak memberi daripada menerima. Amin? Aminnya lemes. Lebih banyak memberi daripada menerima. 1, 2, 3. Nah itu prinsip kekristenan. Ya. Kalau prinsip orang bule katanya, kalau bisa bayar, kenapa harus yang gratis?
yakinlah saudara akan mendapat kebahagiaan yang berganda. Orang Chinese bilang suangsi. Saudara kalau lihat orang-orang kawin itu kan ada gambar suangsi, double blessing. Kuncinya adalah lebih banyak memberi daripada menerima. Yang ketiga, berkat pahala yang kekal. Berkat pahala, 1 Korintus 15:58. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Konteksnya kalau saudara pulang baca 1 Korintus 15 itu adalah soal kebangkitan Kristus. Yesus bangkit telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Sebab itu barang siapa yang percaya kepada Yesus bukan saja diberi keselamatan kekal, tapi juga diberi kemenangan seperti Kristus untuk bisa mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Jadi kita harus bersyukur, jadi konteksnya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan garansi dalam hidup kita. Nah, wujud dari bersyukur itu adalah ayat ini. Paulus minta jemaat Korintus untuk terus teguh di dalam iman, jangan mudah goyah, jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan satu hal lagi, layani pekerjaan Tuhan dengan giat. Rajin dan tekun melayani pekerjaan Tuhan, sebab persekutuanmu, pelayananmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, melainkan kekal nilainya. Itu pahala yang kekal. Jadi Tuhan menjanjikan berkat pahala yang kekal bagi siapa saja orang yang sudah diselamatkan, yang rindu melayani pekerjaan Tuhan. Sebab sesuatu yang bersifat sementara, kalau kita pakai untuk pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal, maka yang sementara itu berubah menjadi kekal. Itu loh keajaiban yang Tuhan kasih. Tuhan memberi kita hidup di bumi dengan banyak hal yang sementara. Kalau kita pakai untuk kerajaan Tuhan, itu nilainya berubah jadi kekal. Sebab itu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu ditambahkan, bukan saja di bumi, tapi juga di surga. Kamu meninggal suatu hari, kamu membawa nilai-nilai kekal sampai ke surga sana. Alkitab memberi kita banyak contoh-contoh, ya, pelayanan, persembahan yang dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, itu diingat selama-lamanya. Dicatat dalam Alkitab, yang kekal sifatnya, itu memiliki nilai kekekalan yang selama-lamanya. Misalnya, Maria yang mempersembahkan minyak narwastu ketika Yesus mau disalibkan. Dia rela memecahkan minyak yang sangat mahal itu yang dia kumpulkan seumur hidupnya untuk hari pernikahannya, untuk mengurapi Yesus yang sebentar lagi akan mati. Dan itu dicatat sampai hari ini. Dan akan sampai selama-lamanya bernilai kekal. Lalu misalnya janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang. 2 penny, uang yang paling kecil. Yesus memuji dia, persembahan janda ini lebih besar dari semua orang kaya, sebab dia mempersembahkan dari kekurangannya, dan itu diingat selama-lamanya. Oh, dari mulut Yesus gak sembarang memuji orang loh. Ya, ada orang yang mulutnya manis, penuh dengan madu. Ya, di sini puji, sana puji, sini puji, sana puji. Belum tentu betul. Yesus gak sembarang memuji. Pasti ini pujiannya betul-betul bahwa si janda ini memberikan lebih banyak dari semua orang kaya yang lain. Dan satu lagi, anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu berubah menjadi mujizat yang mengenyangkan lebih 10.000 orang. Bukan hanya 5.000 orang, sebab 5.000 laki-laki plus wanita, kalau suami istri, plus anak-anak bisa lebih 10.000. Dan itu dicatat selama-lamanya. Permisi tanya saudaraku, kalau suatu hari kamu meninggal dunia, kira-kira kamu bertemu dengan Tuhan tangan kosong atau kamu membawa nilai-nilai kekal? Kamu membawa pekerjaanmu, pelayananmu, persembahanmu, ucapan syukurmu yang kamu lakukan di dalam konteks kerajaan sorga, atau kamu tangan kosong?
Apa yang kau banggakan di dunia, apa yang kamu banggakan di dunia ini yang kamu ya, kira kehormatan, mungkin suatu hari tidak ada nilainya ketika kamu meninggal dunia. Permisi tanya, apa yang kau bawa? Sebab itu layanilah Tuhan dengan melayani sesamamu, menjadi berkat untuk banyak orang lain. Karena itu dicatat, kekal selama-lamanya. Berapa hari lalu kita anak-anak duduk makan, lalu ngobrol-ngobrol soal masa kecil mereka. Saya ingat anak saya yang kedua Michael, saya sharingkan. Anak saya kedua Michael itu lucu, dia kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya. Sekolah di sini dekat Arcadia waktu itu. Suatu hari kami mengunjungi seorang teman saya yang lebih kaya. Anaknya itu punya mainan banyak sekali. Sepulang dari main-main di rumah teman, si Michael itu yang kelas 3, kelas 4, dia ngomong sama saya, "Papa, kok kita gak kaya sih, Pak? Lo maksudmu apa? Saya mau seperti anaknya si Om itu loh. Mainannya banyak, kaya. Kok kita gak kaya?" Lalu saya dudukkan dia. Saya bilang, "Anakku Michael, dengar baik-baik. Kekayaan itu tidak ditentukan dari berapa banyak yang kamu punya. Tapi orang yang kaya itu adalah orang yang ditentukan dari berapa banyak yang bisa kamu kasih ke orang lain. Kamu jadi berkat untuk orang lain. Itu kaya. Kalau kamu cuma bisa kumpulkan, itu belum kaya, nak. Tapi kalau kamu bisa jadi berkat untuk semua teman-temanmu, kamu orang yang paling kaya di dunia. Ingat ini, nak." Dia bilang, "Iya, Pak." Nah, besok pagi saya mau antar dia ke sekolah, ransel dia, backpack dia isi dengan mobil-mobilan dia. Banyak saya gak tahu lah, mungkin hampir 10 biji kali. Saya tanya, "Nak, kenapa kamu bawa banyak mainan ke sekolah? Mobil-mobilmu?" Dia bilang, "Saya mau bagi kepada teman-teman saya, Pak." Wah, saya itu terharu, hampir nangis aku dengarnya. Anak itu masih kelas 3, kelas 4. Dia belajar begitu cepat pendidikan rohani. Kekayaan bukan soal kamu mengumpulkan, tapi kamu memberi menjadi berkat untuk orang lain. Saya biarkan dia bawa main-mainan, bagi ke teman-temannya. Sampai hari ini dia punya sifat itu terus dikembangkan. Tuhan tanamkan jiwa menjadi berkat untuk banyak orang lain. Sampai dia di high school, ya, dia itu menjadi konselor buat teman-temannya. Dia ambil psikologi, dia menjadi pembimbing bagi teman-temannya. Dia menjadi berkat untuk semua teman-teman yang membutuhkan. Dia punya sebuah hati yang rindu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saudara hari ini sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kemampuan, dengan karunia, dengan harta, dengan apa saja kamu bisa menghitung berkat Tuhan. Berapa banyak yang sudah kau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berapa banyak yang sudah kau tanamkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga satu hari kamu bisa membawa nilai kekal ini sampai ke surga sana. Saya berdoa kiranya Thanksgiving ini, Tuhan sungguh-sungguh memberikan 3 berkat istimewa bagimu. Berkat kekayaan materi, berkat kebahagiaan dalam hidup, berkat pahala yang kekal. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua yang sudah kau kerjakan bagi kami. Kami mengaku kami datang dengan telanjang tidak membawa apa-apa. Dan suatu hari kami pun akan kembali dengan tidak bawa apa-apa. Selama perjalanan hidup di dunia ini, ketika Engkau memberi kami banyak apa-apa, banyak berkat, karunia, talenta, keluarga, waktu, tenaga, uang, harta, pendidikan, dan banyak hal Tuhan kami tidak bisa menghitung. Ada begitu banyak. Ajarlah kami menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Ajarlah kami lebih mengasihi sesama kami, mereka yang lebih membutuhkan, mereka yang miskin, yang lemah. Yang kami lihat, yang Tuhan izinkan kami ketemui. Beri kami hati yang mengucap syukur dengan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hari ini kami boleh merayakan ucapan syukur. Beri kami hati yang melimpah. Kami rindu mendapatkan 3 berkat istimewa, berkat kekayaan materi, berkat kebahagiaan hidup, berkat pahala yang kekal. Tolong kami Tuhan bukan hanya mendengar firman, tapi kami melakukan firman-Mu. Tolong kami bukan saja meminta janji berkat-Mu, tapi kami tahu menggunakan berkat-Mu bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Kami saat ini mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang masih menunggu pemulihan. Tuhan, Kau sering mengasihani Pak Slamet Tarigan dan Budi Sayogyo yang harus menjalani kemoterapi. Berikanlah mereka tubuh yang lebih kuat untuk menanggung obat-obat itu ya Tuhan. Jamahlah, tumpangkanlah tangan-Mu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati proses kemoterapi yang mereka jalani. Supaya tubuh yang Tuhan ciptakan itu kuat menanggung semua obat dan mereka boleh sehat kembali. Beri kesempatan panjang umur, boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda yang terus dalam proses pemulihan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia Tuhan, dia hamba-Mu. Pakai dia dan seluruh keluarga untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua senior kami. Satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kesehatan, beri sukacita. Kalau Tuhan beri panjang umur, berilah hati yang bisa mengucap syukur. Mereka memakai waktu mereka untuk melayani Tuhan lewat doa-doa mereka sebagai prajurit-prajurit doa. Kami doakan anak mantu cucu mereka supaya takut akan Tuhan. Mengasihi orang tua dan mencukupkan segala kebutuhan orang tua mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Ramona di Jakarta. Papanya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Hiburkan seluruh keluarga ya Tuhan, dengan penghiburan dari sorga. Berkati upacara penghiburan dan upacara pemakaman pada hari Minggu. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati lewat semua ibadah penghiburan. Keluarga sungguh-sungguh dihiburkan oleh firman-Mu. Biar dari pengalaman ini ya Tuhan, seluruh keluarga lebih mengasihi-Mu, lebih mencintai-Mu dan mencintai pekerjaan-Mu. Kami doakan mamanya Ramona, Tuhan juga pulihkan. Dia harus cuci darah ya Tuhan. Kasihani dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang diberi kesehatan, ajar kami menghargai kesehatan itu. Kami yang diberi kekuatan, diberi energi, diberi waktu, ajar kami menggunakannya dengan bijaksana. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hadir di sini. Satu persatu doa pribadi, Tuhan Kau sendiri yang tahu, hamba-Mu tidak tahu. Ataupun yang mengikuti online berdoa secara pribadi, Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Entahkah itu masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah teman hidup, status, masalah sekolah, masalah apapun. Iya Tuhan, Kau yang tahu, dengarkan doa anak-anak-Ku. Atau yang mengalami sakit tapi diam-diam berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Atau yang menantikan mujizat-Mu, ya Tuhan curahkan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Di Thanksgiving ini ya Tuhan, buka jendela sorga. Berkati anak-anak-Mu satu persatu dengan kasih, kuasa dan kebaikan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera dan berkat-berkat lainnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara, jangan pulang dulu. Izinkan saya pengumuman singkat. Hari Minggu ini 2 hari lagi kita tetap ada ibadah di gereja, live ibadah syukur, kita ulang tahun ke-16. IGNC akan celebrate ulang tahun ke-16, silakan ajak teman-teman, ajak keluarga, kita bersuka cita bersama hari Minggu ya. Dan acaranya spesial, disebut Minggu Puji dan Sabda ya. Dan bagi saudara yang tidak bisa hadir, entah yang sakit, yang berhalangan, kita tetap ada ibadah online Minggu sore jam 5 atau jam 6. Ya. Nah, jangan pulang dulu. Hari ini kita mau rayakan ulang tahun Tante, mana Tante Lucy? Tolong kuitarnya, tolong mejanya mungkin ya. Jadi kita foto bersama ya, hari ini kita jangan pulang saudara. Tadinya kita ada retreat Thanksgiving, tapi karena retreatnya cancel, jadi kita hanya ada Thanksgiving dinner. Tapi kita tetap bisa punya ibadah syukur ini, bagus sekali. Kita mau foto bersama dengan Tante Lucy yang berusia 83 ya. Selamat ulang tahun Tante Lucy, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Tante Lucy. Happy birthday